If Russia invades, that means there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Halo, bala duel. Misteri siapa yang harus bertanggung jawab atas ledakan pipa Nord Stream 2 mulai terungkap. Jurnalis Amerika Serikat pemenang Pulitzer Simon Hirsch atau yang biasa admin panggil si Emon mengatakan Amerika di balik peristiwa itu. Para penyelam Angkatan Laut Amerika menempatkan bom yang meledakkan pipa Nord Stream 2. Pipa Nord Stream 2 merupakan jaringan pipa bawah laut yang membentang di Laut Baltik dan mengalirkan gas dari Rusia ke negara Eropa yang transit di Jerman ini meledak September tahun lalu, menyusul serbuan PP alias pasukan Putin ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 atau 2 minggu setelah Valentine kalau bahasa kalian. Sorry. Dalam blognya, jurnalis senior yang telah berusia 85 tahun tersebut menuliskan How American Took Out the Nord Stream Pipeline. Ledakan pipa yang dipicu dari jarak jauh itu menghancurkan 3 dari 4 jaringan pipa. Angkatan Laut Amerika melakukan operasi ini dengan menyamar menjadi bagian dari latihan maritim NATO dengan sandi Baltop 2022. Militer Amerika terlibat dalam ledakan tersebut dan Presiden Joe Biden memberikan lampu hijau atas operasi itu. Mengutip seorang sumber yang dikulik oleh Hirsch, ia mengatakan penyelam menempatkan C4 saat latihan NATO pada Juni tahun lalu dan meledakkannya 3 bulan kemudian dari jarak jauh. Hirsch juga mengatakan Presiden Joe Biden memandang jaringan pipa itu menjadi kendaraan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai ambisi politik dan teritorialnya. Keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait sabotase ini sudah lebih dari 9 bulan direncanakan. Ini jadi bahasan internal di komunitas keamanan nasional Amerika. Untuk sebagian besar waktu itu masalahnya bukan apakah akan melakukan misi, tetapi bagaimana menyelesaikannya tanpa petunjuk jelas tentang siapa yang bertanggung jawab. Ini ngeri-ngeri sedap ini Amerika ini. Bang Tut juga ini, jangan-jangan slankers. Sorry. Lanjut Min. Mbak Biden dan tim kebijakan luar negerinya termasuk penasihat keamanan nasionalnya Jake Sullivan, Menteri Luar Negerinya Antony Blinken, dan Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan politik Victoria Nuland telah berbicara menentang Nord Stream 2 yang akan menyokong Eropa. Gas Rusia selama beberapa dekade ini akan meningkatkan pengaruh politik Kremlin di benua biru pada saat ketegangan meningkat antara Moskow dan Barat dan secara signifikan meningkatkan pendapatan Rusia. Nord Stream 2 akan lebih menggandakan pasokan gas yang disediakan oleh Nord Stream 1. Hanya beberapa minggu sebelum invasi Rusia ke Ukraina, saat membahas kemungkinan sanksi terhadap Moskow, Mbak Biden sekali lagi memperingatkan soal mengakhiri Nord Stream 2. Menurut sumber mengatakan, karena ancaman presiden penghancuran saluran pipa maka tidak lagi dianggap sebagai opsi yang terselubung karena presiden baru saja mengumumkan bahwa kami tahu bagaimana melakukannya. Rencana untuk melakukan ledakan Nord Stream 1 dan 2 tiba-tiba diturunkan dari operasi rahasia yang mewajibkan informasi ke Kongres untuk menjadi operasi yang dianggap sebagai operasi intelijen yang sangat rahasia dengan support militer Amerika Serikat. Jadi tidak ada lagi persyaratan hukum untuk melaporkan operasi tersebut ke Kongres. Yang mereka lakukan harus lakukan sekarang atau mati. Ngeri-ngeri sedap ini. Simon Hirsch ini wartawan senior dan bukan imitasi bos. Beliau pernah melakukan investigasi pembantaian warga sipil Vietnam oleh pasukan Amerika. Beliau juga pernah mengungkap kisah mengenai kebrutalan pasukan Amerika pada tahanan Irak di penjara Abu Ghraib setelah invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003. Ini jurnalis yang sudah kenyang asam garam ini, nggak seperti ente kena tampar dikit, aduh lapor bapak, masuk Facebook viral deh. Sorry.
Bagaimana tanggapan kalian atas berita ini? Silakan tulis komentar di bawah ini dari Laut Baltik.